Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai etika profesi di dunia pelayaran di PT ASDP Indonesia Ferry. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Dini Marcella. Saya Anissa. Saya Ratih Utami Ningtyas. Saya Rizky Amelia. Kemudian saya Nana Amanda. Perkenalkan, nama saya Zedia Yumna Kartikosari. Perkenalkan, nama saya Ayatullah Meini. Dan berikut kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, kemudian Bapak beserta jajarannya, Bapak Dekan, Bapak Kajur, dan juga pada dosen pengampu mata kuliah etika profesi, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Daftar isi dari PowerPoint kami adalah yang pertama latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dasar hukum, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta saran. Untuk latar belakang, yang pertama adalah pemahaman maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan atau perdagangan berhubungan dengan kelautan atau pelayaran niaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa maritim adalah terminologi kelautan dan maritim laut berhubungan dengan pelayaran perdagangan laut. Berdasarkan pada Siska dan Herlina tahun 2021. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988, pelayaran dalam negeri merupakan kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di Indonesia, dilakukan secara tetap dan teratur serta pelayaran yang tidak teratur menggunakan semua jenis kapal. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Adanya sistem yang mengatur dimaksudkan untuk menjaga kepentingan masing-masing individu agar saling tentram dan terlindung tanpa merugikan kepentingannya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Menurut Rizal Isnanto tahun 2009. Etika dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika memberikan pandangan bagaimana menjalankan hidup melalui dalam menjalankan hidup. Profesi sendiri adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup. Milik satu atau dua orang. Dengan adanya nilai tersebut, suatu kelompok diharapkan punya tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Maka dari itu, makalah ini akan membahas tentang bagaimana pentingnya etika profesi diterapkan pada sumber daya manusia di pelayaran, khususnya pelaut. Selanjutnya, berikut ini ada rumusan masalah dan juga tujuan dari makalah ini, yang mana rumusan masalah yang pertama ialah apa yang dimaksud dengan etika profesi, dan yang kedua adalah apakah peran etika profesi dalam dunia pelayaran, yang ketiga apa saja etika profesi yang ada di dunia pelayaran, dan selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan yang pertama yaitu mengetahui pengertian dari etika profesi, yang kedua mengetahui peran etika profesi dalam dunia pelayaran, dan yang ketiga, mengetahui etika profesi yang ada di dunia pelayaran. Selanjutnya berikut ada dan bagi pembaca. Untuk manfaat bagi pendiri, antara lain yang pertama, melatih dan mengembangkan kemampuan penulis dalam penulisan makalah, dan yang kedua, menambah wawasan penulis mengenai etika profesi di bidang pelayaran. Selanjutnya, untuk manfaat bagi pembaca, yang pertama menjadi sumber referensi di bidang pelayaran, yang kedua memberikan informasi terkait etika profesi di bidang pelayaran, dan yang terakhir menjadi sarana pengembangan etika profesi di bidang pelayaran untuk ke depannya. Baik, selanjutnya adalah dasar hukum. Next.
Menurut Bertens, etika merupakan ilmu yang mempelajari adat kebiasaan, termasuk di dalamnya moral yang mengandung nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup seseorang atau sekelompok orang bagi pengaturan tingkah lakunya. Etika meliputi berbagai aspek kehidupan manusia dalam arti yang luas, terutama dalam hubungan interaktif manusia dalam lingkungan sosialnya, seperti hubungan pekerjaan atau profesi. Hal ini dikarenakan profesi merupakan suatu jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu di mana pemegang profesi tersebut berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. Kemudian ada beberapa dasar hukum atau kode etik dalam bidang pelayaran. Yang pertama, Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero tentang pedoman tata laksana kerja hubungan Dewan Komisaris dan Direksi atau Board Manual PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Jadi pelaut pelayaran niaga di Indonesia tentu memiliki kode etik pelaut yang diharapkan dapat menjadi norma atau rambu-rambu bagi pelaut dalam menjalankan profesinya, sehingga pelaut Indonesia dapat menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya di atas kapal. Kode etik umum bagi pelaut pelayaran niaga terdiri dari pertama agung, yaitu berakhlak pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua tulus, yaitu mendukung cita-cita kemajuan NKRI. Ketiga satria, yaitu jujur, setia, taat dan mengayomi serta bertanggung jawab. Keempat ada prima, yaitu konsisten dalam menjaga mutu aktualisasi profesi. Kode etik pelaut ini disusun oleh Asosiasi Pekerja Pelaut dan Ikatan Alumni Sekolah Pelayaran yang ada di Indonesia. Kode etik pelaut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menjadi dasar bagi perusahaan untuk menyusun etika profesi di bidang dan perusahaan masing-masing yang biasa disebut pedoman etika perusahaan. Pedoman etika perusahaan ini sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika kerja dan etika bisnis perusahaan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapainya keluaran yang konsisten dan sesuai dengan budaya perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai standar etika. Standar etika perusahaan berhubungan dengan stakeholder baik internal maupun eksternal. Berikut merupakan etika profesi yang dapat diterapkan dalam perusahaan di bidang pelayaran yang pada makalah ini mengambil contoh pedoman etika perusahaan di PT ASDP Indonesia Ferry. Yang pertama adalah etika dengan stakeholder, yang meliputi hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan kreditor atau investor, hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan pemasok, hubungan dengan regulator, dan kegiatan sosial dan kemitraan dengan masyarakat sekitar. Lalu yang kedua ada kepentingan terhadap kepentingan dan kepedulian terhadap karyawan, yang meliputi pengelolaan karyawan, kesempatan yang sama, perlindungan dari pelecehan dan ancaman kekerasan, dan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Lalu yang terakhir ada hubungan dengan anak perusahaan atau perusahaan patungan, yang meliputi saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui kerangka hubungan bisnis yang wajar dan saling menguntungkan, dan membangun sinergi dan citra perusahaan beserta kelompok usahanya. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari makalah kali ini yaitu yang pertama, di sini etika profesi merupakan suatu sikap hidup atau norma atau pedoman yang dipegang oleh setiap pemegang profesi agar tetap berada dalam nilai-nilai profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya. Kemudian yang kedua, peran etika profesi dalam dunia pelayaran sangat penting untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Kemudian kesimpulan yang
Ya, kode etik umum bagi pelaut pelayaran niaga terdiri dari agung, yaitu berakhlak bijak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tulus, yaitu tulus mendukung cita-cita kemajuan NKRI, dan kesatria, yaitu jujur, setia, taat, mengayomi, dan bertanggung jawab. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan. Iya, kepada Farisa, silakan. Baik, terima kasih. Saya Farisa Bila dari kelompok 1, izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan mengenai definisi etika profesi dan juga sempat disinggung mengenai pelayaran. Menurut kelompok kalian, mengapa dibutuhkan etika profesi dalam pelayaran? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Untuk etika profesi sendiri kan merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengizi. Oleh karena itu, tentu di pelayaran butuh etika profesi di bidangnya sendiri. Etika profesi ini juga untuk sebagai pelayar agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya di atas kapal. Dan kode etik dari pelaut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerapkan etika profesi di perusahaan masing-masing yang melalui pedoman etika perusahaan itu sendiri. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, kepada Arif, silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya izin bertanya. Pertanyaan saya, apakah tiap perusahaan niaga pelayaran mempunyai standar etika perusahaan yang berbeda-beda? Terima kasih. Baik, akan saya jawab. Ini sebenarnya suara saya masuk kan ya? Ya, baik. Jadi pertanyaannya, apakah setiap perusahaan pelayaran niaga mempunyai standar K3 yang berbeda? Jadi untuk standar K3 di setiap perusahaan pelayaran niaga mempunyai standar K3 yang sama sesuai peraturan pemerintah dan standar yang telah ditetapkan oleh stakeholder terkait seperti pemerintah, ahli K3 Madya, serta standar operasional di tempat kerja, seperti misalnya di daerah di berbagai tempat pasti itu ada SOP-nya. SOP-nya itu mengacu pada tadi undang-undang, peraturan pemerintah, dan ahli K3, serta dirembukan secara bersama. Dari jawabannya, apakah sudah menjawab? Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin karena pertanyaannya juga sudah cukup dan sudah terjawab, mungkin ini merupakan akhir dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.